Ya, oke, kembali lagi bersama saya Magrisa Apriansyah di dalam podcast Diskusi AJ. Mohon maaf untuk para pendengar Diskusi AJ ya, karena memang jarang mengudara lagi. Ada beberapa banyak kesibukan yang memang ya soal mencari nafkah lah. Keduanya saya kepengen ada cita-cita nih dimana lama mungkin udah lama ini podcast saya itu belum punya bumper, maka tiap kali opening mungkin saya akan kasih bumper tuh. Mungkin ada yang punya saran atau tidak, para pendengar, untuk bumper podcast Diskusi aja. Sebenarnya bukan podcast sih, saya pengen ngomong aja seperti itu ya. Tahun baru mungkin ada pandangan baru, cuman seluruh masyarakat berpandangan masih sama saja terhadap pemerintah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi kita memang banyak faksi lah, banyak grup. Ada yang setuju MBG, makan bergizi gratis, ada yang memang tidak tuh. Tapi memang patut kita sadari bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang berisik saja tapi tidak pernah menyelesaikan beberapa hal. Tapi saya tidak mau membahas itu karena apa ya, terlalu beresiko karena pembahasannya di dalam negeri terlalu beresiko. Jadi mungkin para pendengar ada yang mendengar berita kemarin tentang masalah Presiden Venezuela atau Maduro tuh yang tertangkap. Sebenarnya berita ini mungkin sudah lama ya, di bulan, mungkin di Januari apa bulan bulan Januari apa ya, atau bulan Desember itu 2025. Cuman memang ini ada beberapa hal yang patut kita untuk bahas nih. Kelihatannya menurut saya menarik. Menariknya apa coba? Pertama ada kejanggalan-kejanggalan ya, ada kejanggalan-kejanggalan yang memang sangat perlu dibahas. Keduanya, banyak negara-negara yang bermain, termasuk karena sebelum Maduro itu ditangkap, Venezuela itu sempat masuk kepada BRICS atau grup, bukan grup ya, atau gabungan dari negara-negara di mana negara tersebut ingin menyaingi, apa ya, ngomong saja NATO atau mungkin Amerika Serikat, seperti itu ya, Eropa lah. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi Maduro tertangkap, katakanlah, kenapa Maduro itu menjadi apa, jadi apa ya, jadi sandra atau mungkin jadi buronan negara-negara Eropa mungkin, atau negara-negara Amerika atau negara-negara adidaya yang lain. Dia punya dua alasan untuk ditangkap tuh, atau dia punya dua alasan menjadi buronan tertinggi ya. Karena kita melihat sejarah, ada banyak presiden atau pimpinan negara yang memang ditangkap oleh Amerika Serikat dan diadili di Amerika Serikat ya. Para pendengar ini harusnya, apa ya, cukup punya banyak pertanyaan, kenapa setiap presiden itu di negara di luar Amerika Serikat ditangkap dan harus diadili di Amerika Serikat. Misal ada beberapa tuh, Libya dan lain-lain, atau bahkan walaupun Saddam Hussein itu disidangkan di negaranya, tapi Amerika campur tangan tuh. Banyak sejarah lah. Misal negara Libya itu dituduh di bawah pimpinan Muammar Gaddafi, dituduh, ini diskusi apa ya, Sandra, dengan judul Sandra, dengan tema aja, jangan judul, dengan tema negara Amerika, Maduro dan
intelijen nih, kayaknya sangat menarik. Ya balik lagi, kasus negara Venezuela Maduro ini bukan yang pertama kali ya yang ditangkap dan diadili oleh Amerika. Pertama, bukan pertama mungkin, ada beberapa sejarah presiden atau kepala negara yang memang ditangkap oleh Amerika dan diadili oleh Amerika itu banyak. Misal Libya tuh, di bawah pimpinannya Muammar Gaddafi, wah dituduh bahwa Libya ini menjadi sarang teroris pertama, keduanya negara yang melakukan produksi nuklir massal, karena mungkin ada sebuah traktat atau perjanjian hanya ada beberapa negara yang boleh menghasilkan nuklir, salah satunya Amerika dan Rusia. Mungkin itu ada perjanjian traktat lah, tapi ya namanya perjanjian antar negara juga kita tidak tahu lah, karena sangat tidak mungkin perjanjian negara itu bakal disepakati. Karena apa? Tidak ada polisi atau kejaksaan. Yang keduanya, walaupun ada pengadilan HAM di satu negara ini, cuman problemnya siapa yang menjadi penyidik pertama, kan tidak ada juga tuh. Bahkan kantor PBB juga ada di Amerika Serikat, yang memang negara ini punya problem nih terhadap beberapa negara yang ditangkap juga. Balik lagi, Muammar Gaddafi dituduh menjadi dalang di mana pembuatan nuklir pertama atau senjata biologis, tuduhan pertamanya. Keduanya, dia melakukan kejahatan HAM terhadap warga-warganya. Maka Amerika Serikat punya ide tuh, mari kita tangkap dan adili itu. Pertama, memang Amerika Serikat ini tidak mau yang namanya tidak mau yang namanya sumber daya alamnya itu, atau mungkin tinggi sebuah negaranya, kebijaksanaan sebuah negaranya, wibawa sebuah negaranya itu turun. Maka dia kasih itu sebuah paradigma baru atau ide baru, di mana Muammar Gaddafi menjadi penjahat di Libya. Maka tangkaplah Muammar Gaddafi. Ya, tidak jauh dari peristiwa Muammar Gaddafi ini ada yang namanya Mesir, oleh pimpinan namanya Saddam Hussein. Saddam Hussein dituduh pula menjadi dalang pelanggaran HAM terbesar di negara Mesir. Saya tidak paham konsep pelanggaran HAM nih. Semisal kalau memang ada kepala negara atau kepala pemerintahan yang melanggar HAM, kenapa tidak dalam negerinya? Misal ada kudeta tentara atau kudeta militer, misal Perdana Menteri Myanmar yang melakukan pelanggaran, atau kepala negara Myanmar, kepala pemerintahan Myanmar melakukan pelanggaran, maka dikudeta tuh oleh junta Myanmar. Tapi kenapa di negara-negara terkait, negara-negara Libya, Mesir, bahkan Tunisia itu sempat dijajah oleh Amerika Serikat, bukan dijajah ya, menangkap kepala-kepala negaranya dan diadili itu, dibunuh. Namun sejarah mengatakan sebenarnya kenapa Libya, Mesir, dan Tunisia ini ditangkap atau diadili di negara Amerika Serikat, itu ada sejarah. Pertama, Muammar Gaddafi dengan beberapa presiden atau kepala negara di area Afrika, di semenanjung Afrika itu mengadakan perjanjian bahwa adanya emas hitam tuh. Nah, ini mungkin para pendengar tahu, ada yang tidak. Tapi cara mudahnya seperti ini, bahwa collateral damage atau nilai tukar yang berdampak itu yang bisa menjadikan negara itu maju atau negara itu terlihat kaya. Pertama kali
kita mengenal emas ya, emas biasa, emas kuning. Terus di negara Afrika itu mengenal emas hitam tuh. Emas hitam itu sebenarnya adalah pasokan minyak bumi yang terlalu banyak tuh. Berjuta-juta barel, berpuluh-puluh barel, bermiliar-miliar barel minyak yang dapat mungkin mencukupi beberapa 3/4 kebutuhan warga dunia ya. Jadi sebenarnya problemnya adalah petrol dolar atau emas hitam ini nih. Ketika Muammar Gaddafi membuat kebijakan bahwa minyak bumi ini tidak boleh diekspor ke Amerika Serikat, atau mungkin Muammar Gaddafi dengan negara-negara di Afrika pada saat itu membatasi ekspor minyak terhadap Amerika Serikat. Nah, problemnya dia buat dua kebijakan. Kebijakan yang kedua adalah boleh ekspor, atau mungkin Amerika Serikat boleh beli minyak itu dengan mata uang Amerika Serikat atau nilai tukar Amerika Serikat. Karena pada zaman itu, sebelum ada pimpinan yang bernama Muammar Gaddafi ini, Amerika Serikat itu beli minyak ke negara Libya itu dengan mata uang negara Libya, yang memang kurs mata uangnya sangat berbeda lah. Nah, Muammar Gaddafi ini membuat kebijakan pertama pembatasan ekspor, yang keduanya bila mana Amerika Serikat mau beli maka nilai tukarnya adalah Amerika dengan harga dolar pada saat itu. Mungkin para pendengar sudah nangkap ya. Jadi ini soal kebijakan yang menimbulkan konflik tuh, yang namanya perang teluk. Ya banyak itu di negara Afrika, bahkan perang teluk di negara Arab, di Jazirah Arab itu kan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan negara Afghanistan, Suriah atau Syria dan lain-lain itu sampai hari ini memang ada campur tangan nih negara Amerika Serikat. Nah, ini ini sama ceritanya juga dengan Maduro. Nah, kenapa ada banyak kejanggalan ya, ada banyak kejanggalan penangkapan Maduro nih, karena nyambung dari tadi cerita beberapa kepala negara yang ditangkap oleh Amerika Serikat. Ada kejanggalan tuh. Yang pertama yang saya dapat dari beberapa berita atau media-media di luar negeri, sebelum penangkapan Maduro itu beberapa dolar Amerika itu masuk ke Amerika, masuk ke Venezuela itu dengan derasnya. Kemungkinan kan Amerika melakukan pembiayaan juga tuh terhadap organisasi militer atau paramiliter tuh. Nah, dalam rangka sebagai senjata menangkap Maduro. Jadi dolar Amerika dimasukkan dengan cepatnya dan hebatnya, lalu sebagai senjata. Nah, tangkaplah. Itu versi pertama. Ini masih versi pertama lah. Nah, kenapa Presiden Venezuela ini sangat mudah tertangkap? Karena memang ada musuh dalam selimut tuh, Amerika lah, yang membiayai organisasi militer dan organisasi paramiliter untuk supaya menjadikannya alat untuk menangkap Presiden Maduro nih bersama istrinya dan lain-lain. Nah, respon dari masyarakat marah tuh. Waduh, bahkan demo tidak kunjung selesai di negara Venezuela tersendiri dan di negara Amerika Serikat, di mana ada banyak warga negara Venezuela. Versi keduanya mungkin yang tidak masuk akal lagi, ini anggapan saya ya, ada angan-angan saya, sebuah ide saya ya. Venezuela itu atau Presiden Maduro itu terkenal sebagai tangan
tangan besi. Jadi dia melakukan pelanggaran HAM juga cukup cukup tinggi nih. Saya kasih dua perspektif karena memang supaya para pendengar ya dapat memilah dan memilih tuh. Jadi balik lagi, Presiden Venezuela itu, Presiden Maduro itu tangan besi, melakukan pelanggaran HAM yang sangat tinggi tuh. Nah, balik lagi saya lupa di versi pertamanya kenapa Amerika Serikat marah atau Amerika Serikat siap membiayai menangkap Presiden Maduro ini dan diadili di negara Amerika Serikat. Karena apa? Ada beberapa versi politik atau kebijakan politik atau political will yang dilakukan oleh Presiden Maduro. Ini versi pertama ya, saya tadi lupa. Negara Venezuela itu masuk ke blok negara BRIC, di mana negara BRIC ini gabungan dari India, Rusia, China, dan beberapa negara tuh, bahkan Brasil. Negara BRIC ini cukup gabungan-gabungan negara di BRIC ini, di blok BRIC ini sangat cukup mengesankan karena kepengen mematahkan kekuatan dolar di seluruh negara. Kan setiap negara itu pakai kursnya, nilai tukar terhadap dolar tinggi, nilai tukar terhadap dolar rendah. Maka negara BRICS ini didirikan tuh, gabungan-gabungan negara BRICS didirikan dalam rangka mematahkan kekuatan Amerika Serikat. Maka menggabungkanlah tuh beberapa negara dengan sumber daya alam atau sumber daya manusianya yang cukup tinggi. Nah, Venezuela itu masuk ke negara BRICS atau blok BRICS dalam rangka persekutuan yang memang punya visi misi yang sama tuh, memotong rantai kekuatan Amerika Serikat. Nah, kedua, Amerika Serikat membatasi juga ekspor ke negara Amerika Serikat. Venezuela membatasi ekspor minyak ke Amerika Serikat dalam rangka memang supaya negara Amerika Serikat ini memang tidak jadi negara adidaya, maka dipotonglah ekspor minyak berjuta-juta barel yang membuat Amerika Serikat itu marah banget. Maka ditangkaplah Maduro. Nah, saya punya pandangan yang kedua yang saya tadi sempat jelaskan karena saya tadi terpotong ya, mohon maaf. Yang keduanya, ada anggapan di mana Maduro ini melakukan pelanggaran HAM tinggi, hak asasi manusia. Di internal negara Venezuela tersendiri itu Maduro juga approval rate atau penilaian publik terhadap Maduro ini juga tidak begitu tinggi tuh. Ya karena memang di negara yang mau bangkrut seperti Venezuela, di mana mata uang Venezuela sudah tidak terlalu tinggi, Maduro ini masih mengedepankan masuk BRIC atau mungkin minimal tidak memperhatikan masyarakatnya dan melakukan pelanggaran HAM lah. Nah, maka Maduro ini mulai panik, meminta suaka politik atau meminta perlindungan politik ke beberapa negara. Dia menawarkan proposal, maka yang menerima adalah negara Amerika Serikat tuh. Nah, dengan nilai tukar adalah seluruh sumber daya alam, walaupun tidak diekspor di Amerika Serikatlah yang boleh masuk membuat persekutuan dagang swasta di dalam Venezuela. Jadi silahkan negara Amerika Serikat datang ke Venezuela, bor minyak sendiri, terus bawa pulang sendiri. Tapi yang penting Presiden Maduro itu memiliki lah, atau dia dilindungi oleh negara Amerika Serikat. Maka settingannya adalah dia mengajukan proposal yang saya tadi ceritakan. Keduanya, Amerika Serikat tuh ketika ditawarin seperti itu, oke, siap, saya ambil. Maka Amerika Serikat memodel dengan model intelijen tertentu dan lain-lain. Ambillah tuh Maduro. Diambillah Maduro atau diculiklah Maduro dari negara Venezuela tuh.
Nah, implikasinya apa nih? Supaya approval rate-nya atau penilaian publiknya di chance yang kedua, di pilihan yang kedua, di ide yang nomor dua. Kenapa Amerika Serikat yang menculik atau Maduro yang mengajukan proposal? Maduro yang mengajukan proposal ini diterima oleh Amerika. Kenapa nih? Supaya approval rate atau penilaian publik dari warga-warga Venezuela itu bertahan tuh, dinilai segitu tuh. Paham enggak bahwa Maduro itu punya ketakutan dia akan dikudeta oleh warga negaranya sendiri. Jadi Presiden Maduro sebagai presiden Venezuela itu mengajukan proposal terhadap negara Amerika Serikat soal perlindungan suaka politik tuh. Nah, Amerika Serikat menerima, maka diculiklah Maduro dalam rangka menjaga approval rate atau penilaian publik terhadap Maduro. Seolah-olah Maduro ini diculik. Berita yang tersebar di Venezuela yang digempur-gempurkan ke warga negara itu diculik. Jadi seperti itu anggapan dua berita yang mungkin satu berita yang mungkin perengocehan ya, prolog mulai di 2026, karena di 2025 kayaknya saya enggak ngisi sama sekali kayaknya. Intinya saya kepengen ngomong dengan tema seperti ini tentang Maduro, Venezuela, Amerika Serikat atau bahkan negara BRIC. Jadi cukup sekian diskusi dari podcast Diskusi aja. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. See you.